Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Suara kebenaran Allah yang didasari firman Tuhan pada kesempatan ini dengan tema Alkitab mengajar bahwa Allah itu adalah Tritunggal. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, Alkitab mengatakan, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya baca sekali lagi kutipan ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dari ayat ini jelas bahwa ada lebih dari satu pribadi yang diperlihatkan di sini, dan Alkitab menyebutnya sebagai keadaan ilahi, seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, dari ayat ini masing-masing dari ketiga pribadi tersebut dengan jelas terlihat mengenai kesaksian di dalam surga, kesaksian Bapa, kesaksian Firman, dan kesaksian Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat pribadi yang pertama, yaitu Allah Bapa. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, Allah Bapa adalah Allah dan muncul sebagai pribadi yang berbeda dengan pribadi yang lain dari Allah. Demikian juga Yesus Kristus. Sedangkan pribadi yang kedua adalah Allah Anak atau Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14 di sana menjelaskan. Ayat-ayat ini menyatakan bahwa pribadi yang disebut Firman itu adalah Allah dan Dia menciptakan segala sesuatu. Sedangkan ayat 14 menunjukkan bahwa Firman itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah. Ia adalah Allah di dalam sebuah tubuh manusia. Sedangkan di Matius 9 ayat 1 sampai 7, dalam perikop orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, Yesus Kristus menyatakan bahwa Dia berkuasa untuk mengampuni dosa sebagai haknya yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus mengakui dirinya sebagai Allah. Hanya Allah yang kudus yang dapat mengampuni dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 18 ayat 20, Yesus berkata bahwa Ia berada di mana-mana pada waktu yang sama, merupakan bukti lain bahwa Ia adalah Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pribadi yang ketiga adalah Allah Rohul Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4 mengenai Ananias, mengatakan bahwa berbohong kepada Roh Kudus adalah berbohong kepada Allah. Injil Yohanes 15 ayat 26 mencatat tentang penghibur. Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang hanya dapat dikerjakan oleh seorang pribadi, berbicara dan bersaksi. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6,
Roh Kudus dapat berpikir dan berkarya. Roh Kudus mencegah perjalanan. Efesus 4 ayat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa Roh Kudus punya perasaan. Roh Kudus bisa didukakan. Roh Kudus bukanlah suatu kekuatan, namun ia adalah pribadi. Ia berpikir, Roh Kudus berbuat, dan Roh Kudus bisa merasakan. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 14, Allah yang benar dan Esa itu adalah Allah Tritunggal. Sedangkan di Mazmur 99 ayat 5, Allah yang esa dan benar itu adalah Allah yang maha kudus. Kudus tanpa kejahatan. Dan oleh sebab itu, Dia tidak membiarkan dosa apapun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah suara kebenaran Allah yang didasari oleh Alkitab. Kiranya bisa membangun iman kita semua untuk semakin dewasa rohani, semakin mengerti kehendak Tuhan, dan menolong kita untuk bertumbuh di dalam kebenaran Allah. Salam sejahtera, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.